transformasi khususnya perizinan untuk prakteknya sejawat apoteker semuanya. Salam kenal, saya di sini Rofik Adi Prabowo yang akan memandu acara kita dengan tema sharing session, mohon maaf, sharing session ke-8 ya, bukan ke-7 ya. Sharing session ke-8 dengan tema pemenuhan SKP melalui pelataran sehat. Iya. Baik, dan sudah hadir di tengah-tengah kita yang kita hormati bersama Bapak Apoteker Lupi Trilaksono, Sarjana Farmasi Magister Manajemen. Beliau ini jadi apa namanya? Kalau saya masih ingat banget beliau ini senior saya masuk, beliau masuk profesi gitu ya. Nah, nah jadi biar lebih friendly gitu ya, saya menyapanya dengan Mas Lupi begitu ya. Lama banget nggak jumpa di Jogja. Oke, baik. Cek sound dulu mungkin Mas Lupi mic-nya. Rekan panitia boleh dibantu untuk Mas Lupi bisa mic-nya dibuka atau jadikan co-host Ya, agar udah lebih bisa, Pak. leluasa. Barusan dikasih Oh, akses. Ya, selamat baik, baik. malam, Bapak. Selamat malam. Suara saya terdengar baik? Sudah Saya terdengar panggil sangat Mas aja lah ya. baik sekali. Saya yang mengambil, yang Sesama manggilnya Mas, Mas. Ong. Iya. Oke, oke. Jadi ini tema yang kita angkat itu tetap tema yang masih fresh from the oven ya, hot roast lah ya. Jadi setelah kemarin STR seumur hidup, terus kemudian perizinan SIP, nah hari ini yang berkaitan dengan SKP SKP-an. Sebelum nanti masuk di sesi audiens itu mungkin bertanya-tanya ya dengan segudang pertanyaan gitu. Tapi alangkah baiknya di awal kita akan membuka dulu acara hari ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, kita langsung akan masuk straight point ke sesi yang kedua, yaitu pemaparan materi oleh Mas Apoteker Lupi Trilaksono. Ya, sebelumnya saya mohon izin untuk menginformasikan ya kurikulum vitae-nya beliau. Jadi saat ini beliau diberikan amanah sebagai Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan di Kemenkes Republik Indonesia. Terus kemudian kalau kita lihat, dari background-nya beliau, ya, beliau ini dari rekam jejak dari jenjang pendidikannya terlebih dahulu, beliau menyelesaikan sarjana farmasinya di Universitas Gadjah Mada. Terus kemudian beliau juga mengambil profesinya di kampus yang sama, di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu beliau melanjutkan ke Magister Manajemen dengan konsentrasi Strategic Management di kampus yang sama juga, Universitas Gadjah Mada. Aslinya beliau ini dari Riau, luar biasa jauh ya, ternyata lah ya, dari seberang pulau, dari Riau. Kemudian kalau kita melihat karirnya beliau, diawali dari meniti karir di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Terus kemudian eh, apa namanya, baru kemudian tahun 2011 ya. 2011 betul ya, Mas Lupi ya. Langsung ke ibu kotanya Iya, sebagai 2011. Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Prodis Alkes. Ya, Terus menanjak, alhamdulillah kita doakan karirnya terus cemerlang. Sampai tahun 2023 kemarin, Kemenkes RI mempercayakan
beliau sebagai Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan Ditjen Tenaga Kesehatan. Baik, beliau juga punya apa? Salah satu sertifikasi course yang sangat luar biasa, yaitu Performance Management for Public Sector Civil Services College di Singapura. Jadi komplit sudah ya. Ini kalau dengan posisi yang sekarang, Mas Lutfi, semoga di masa-masa transisi beliau memang sosok yang tepat dalam rangka Kemenkes saat ini mencoba mentransisikan kesehatan di Indonesia agar kedepannya menjadi lebih baik dan proses transformasinya rekan-rekan profesi apoteker itu juga akan semakin baik lagi dengan dorongan beliau yang ada di Kemenkes. Baik, untuk sesi sharingnya kita awali dari pemaparan materi dari Mas Lutfi. Kami persilahkan coba untuk di share screen dulu, monggo. Baik, terima kasih Mas Rofik. Kita mulai ya Mas ya. Baik, Halo? baik, Ya, boleh monggo, ya. Kita mulai silakan aja ya, biar cepat Bapak langsung. Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera buat warahmatullahi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Pertama-tama, eh, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Farmasis Indonesia Bersatu, apa yang biasa disebut dengan Fibers ya, FIBers. Fibers atau FBers ya, ini kan sesuatu yang baru ya, karena selama ini kan Fiber, kita ya, di organisasi profesi fiber. yang sebelumnya ini ada Fibers yang baru dari komunitas teman-teman yang apoteker dan farmasis yang bergabung di Fibers. Eh, Beberapa tadi ada yang WA, kemudian ada yang chat di saya, memang sebagian rekan-rekan sejawat saya juga yang udah pernah kenal, dan mungkin salam kenal buat Bapak Ibu sekalian komunitas kefarmasian dan alat kesehatan, farmasian dan juga apoteker yang ada di forum ini. Terima kasih sesuai dengan request dari Farmasis Indonesia Bersatu untuk meminta kami untuk bisa menjelaskan ataupun sharing ya, sesuai dengan judulnya adalah session ke-8 terkait dengan pemenuhan satuan kredit profesi melalui pelataran sehat ya Bapak Ibu sekalian. Jadi benar tadi disampaikan Pak Rofik atau Mas Rofik bahwa ini sesuatu yang fresh from the oven karena memang masih baru. Bahkan kami juga baru sosialisasi juga ke teman-teman profesi dokter juga yang pertama kali dalam 2 hari yang lalu juga, dan barusan tadi pagi juga untuk komunitas teman-teman profesi dokter. Dan akan secara berlanjut akan dengan profesi-profesi lainnya. Izinkan saya men-share. Jadi karena ada 2 topik, istilahnya saya punya 2 paparan yang mungkin akan saya paparkan, tapi singkatnya saya akan membahas lebih dahulu terkait dengan pemenuhan satuan kredit profesi dulu, baru saya akan menyampaikan tentang yang pelataran sehat ya, karena itu sesuatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya seperti itu. Sudah terlihat ya Mas Rofik ya? Baik, sudah terlihat di layar dengan baik. Baik. Oke. Kami mulai, Mas Rofik. Jadi, saya ingin menjelaskan di awal terkait dengan konsep pemenuhan satuan kredit profesi sebagai salah satu syarat perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2023. Jadi sedikit tentang Undang-Undang 17 tahun 2023, Bapak Ibu sekalian, bahwa di pasal 12 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap pengaturan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dari amanat ini juga ada di pasal 16 disampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sebagaimana diatur pada pasal 12, pemerintah pusat dibantu oleh konsil dan atau kolegium. Kemudian di dalam draft turunan undang-undang nantinya yang masih dalam penggodokan dan sebenarnya akan final Bapak Ibu sekalian, di PP-nya adalah salah satunya adalah dalam pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana diatur diperoleh melalui pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi,
pelayanan, dan pengabdian. Dan standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kolegium. Jadi semuanya ini memang berdasar dari Undang-Undang 17 tahun 2023 yang mengamanatkan memang untuk peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian, nah, Bapak Ibu sekalian, konsep pemenuhan satuan kredit profesi tadi sesuai yang tadi diusulkan melalui turunan undang-undang bahwa memang ada aspek pembelajaran, profesi atau pelayanan dan pengabdian masyarakat, di mana ada besaran komposisinya akan beragam di tiap aspek ya Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat di layar. Dan untuk kondisi khusus, karena kita tahu wilayah Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian geografiknya yang sangat kepulauan, ada daerah terpencil, DPTK, dan kepulauan, dan juga ada memperhitungkan penugasan khusus. Di situ juga kita ada pemenuhan persentasenya sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana seperti pembelajaran untuk di daerah khusus atau ini 30 sampai 60, 30 sampai 65 untuk pelayanan, dan pengabdian masyarakat 5 sampai 10. Jadi memang agak berbeda untuk di daerah di Pulau Jawa maupun di wilayah Indonesia yang di daerah remote area ya. Jadi itu sebagai insentif buat mereka yang mengabdi atau bekerja di daerah-daerah kepulauan dan terpencil atau di PTK. Yang pasti untuk aspek pembelajaran melalui platform digital pelataran sehat, makanya tadi saya sampaikan bahwa pelataran sehat itu tidak terpisahkan dari rangkaian satuan kredit profesi yang akan dikumpulkan oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian di aspek pelayanan itu melalui pelayanan yang ada di Fasiankes atau di praktek mandiri ya Bapak Ibu sekalian, bisa itu di rumah sakit dan di apotek yang terhubung dengan Satu Sehat. Dan elektronik medical record nih bagi yang di rumah sakit ya, itu logbook pelayanan profesi yang tervalidasi baik di Vaskes dan Dinkes lainnya. Kemudian untuk pengabdian masyarakat itu apabila Bapak Ibu sekalian melakukan bakti sosial, relawan atau lainnya yang secara perkumpulan atau profesi bisa melakukan pengabdian masyarakat, dan itu bisa dinilai untuk mendapatkan SKP. Ya, saya lanjut dulu. Nah, dalam proses pemberian SKP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, penetapan SKP ditetapkan oleh kolegium mengikuti standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi peran kolegium di Undang-Undang 17 tahun 2003 sangat berperan. Setahu saya kolegium kefarmasian sudah ada, dan itu akan nantinya kalau udah disahkan PP-nya itu akan ditetapkan oleh pemerintah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini secara garis besar apabila eh, suatu lembaga yang terakreditasi ingin melakukan usulan kegiatan, itu harus mengajukan kegiatannya paling lambat 1 bulan sebelum kegiatan ya, untuk dan dimasukkan ke dalam pelataran sehat untuk penetapan kelayakan dan nilai SKP pada kegiatan. Dan ini dibantu Kemenkes plus kolegium. Jadi ada timnya yang terdiri dari kolegium-kolegium yang akan menetapkan kelayakan dan nilai SKP pada kegiatan. Kemudian kegiatan itu akan dilakukan oleh peserta. Kemudian itu masih dalam kerangka pelataran sehat SDMK ya, Bapak Ibu sekalian, dalam sistem pengumpulan SKP yang melalui pelataran sehat. Nah, kemudian ada di dalam SKP platform di mana riwayat SKP peserta itu tercatat ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam Satu Sehat SDMK pasti memiliki ininya lognya masing-masing, loginnya, yaitu eh, masing-masing tenaga kesehatan ada di dalamnya. Jadi ada NIK ya, karena base-nya adalah NIK sehingga pasti tidak akan luput ya. Jadi masing-masing tenaga kesehatan ada di dalam Satu Sehat SDMK. Kemudian untuk aspek SKP final untuk pelayanan dan pengemas itu juga dikumpulkan di SKP final, dan semuanya masuk ke dalam Satu Sehat SDMK ya Bapak Ibu sebagai salah satu syarat perpanjangan dari SIP ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Eh, karena ini sudah melalui pelataran sehat, ini semuanya terjadi secara seamless ya, Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan walaupun dalam masa transisi mungkin ada beberapa kendala yang belum masih dalam proses untuk dirapikan, namun konsep depannya adalah semuanya seamless ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian hanya cukup masuk ke dalam Satu Sehat SDMK. Nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan bagaimana prosesnya. Kemudian, nah, mitigasi SKP platform Bapak Ibu sekalian. Nah, pasal 264 Undang-Undang 17 tahun 2023 menyampaikan
bahwa pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh menteri. Jadi di dalam undang-undang ini udah ada mandatnya menyatakan bahwa satuan kredit itu profesi itu dilakukan oleh menteri, dalam artian Menteri Kesehatan dalam artian. Jadi memang ini sudah amanat dari undang-undang. Nah, Bapak Ibu sekalian, mitigasi ya dalam pra SKP platform dalam masa transisi ya, artinya seperti itu bahwa SKP yang terintegrasi secara penuh, data SKP akan didapatkan melalui sistem P2KB profesi yang masing-masing. Yang dulu kalau farmasi pasti itu IAI ya Bapak Ibu sekalian ya. Kami sudah berkoordinasi juga dengan teman IAI. Bagi yang masih jadi anggota IAI, jadi mana apabila mereka masih mempunyai data SKP-nya, itu yang ingin kita transfer semuanya ke SKP platform ya. Namun pasti ada pertanyaan bagaimana kalau yang bukan menjadi anggota IAI atau perorangan belum mengikuti organisasi profesi manapun. Nah, itu nanti ada solusinya di slide saya berikutnya. Tapi intinya buat bagi Bapak Ibu sekalian yang memang masih terafiliasi dengan IAI, itu no worries ya karena mereka kita minta untuk melakukan data ya, transport data, migrasi data dari data mereka SKP di tempat mereka untuk disampaikan ke Kemenkes sampai per 29 Februari kemarin ya. Itu data mengalir melalui API diberikan oleh IAI yang masuk ke dalam sistem kami. Dan untuk pencarian Bapak Ibu sekalian, pencarian data existing itu bisa melalui skp.kemkes.go.id untuk Bapak Ibu sekalian mengetahui ketercukupannya saja dengan yang skp.kemkes.go.id. Di mana apabila tidak sesuai maka hubungi masing-masing SKP. Ya, ini yang terjadi yang setelah sebelum 29 ya, sebelum 1 Maret ya. Tapi sekarang kan udah melewati nih, sekarang udah tanggal sekian, jadi udah melewati batas waktunya sehingga harusnya datanya udah terkumpul semua melalui sistem ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, apabila di situ belum tercukupi, maka Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti kegiatan di pelataran sehat, yaitu bisa berupa seminar, workshop, dan lain-lainnya agar tercukupi. Nah, kalau udah tercukup, Bapak Ibu bisa ke Dinas Kesehatan atau PTSP atau yang sudah terhubung MPP Digital untuk mendapat proses perizinan, misalnya untuk memperpanjang SIP. Ini secara garis besarnya. Nah, di sini adalah tampilan data pencarian SKP tenaga kesehatan dan tenaga medis ya, Bapak Ibu sekalian. Ini, sebentar. Pencarian datanya cukup masukin nama profesi ini, contohnya dokter gigi ya, Bapak Ibu sekalian, akan masukin nomor induk, nanti akan terlihat tercukupi atau tidak tercukupinya dalam periode SIP-nya ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses transfer data itu ibaratnya kayak transfer tabungan lah ya. Bapak Ibu sekalian sudah menabung 5 tahun yang lalu, kemudian di tabungan lama ingin kita pindahkan ke tabungan yang baru. Dan semua itu masih dalam proses. Semoga data-data itu berjalan dengan baik. Sudah kita konsolidasikan sampai hari ini juga agar dari teman-teman di profesi yang di IAI itu dapat menyerahkan data-datanya ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini kalau udah tadi di print ya Bapak Ibu sekalian, ini jadi bukti kalau udah tercukupi, ya ini yang bisa dibawa ke Nakes Named, ke Dinas Kesehatan atau PTSP untuk diterbitkan perpanjangan SIP-nya ya, bagi yang mau melakukan perpanjangan. Dan ini juga bisa diverifikasi sendiri oleh Dinas dan PTSP ya, secara manual atau di scan barcode. Nah, kemudian lanjutnya adalah pengenalan SKP platform versi 2. Yang tadi kalau kita bilang versi pertama di mana hanya cukup tahu ketercukupannya saja. Nah, ini yang pengembangan baru, yang masih baru ya Bapak Ibu sekalian juga. Yang tadi sebenarnya baru, ini lebih baru lagi. Jadi di pengenalan SKP platform versi 2 tahun 2024, pada SKP platform versi 1 fitur hanya berupa pencarian data saja. Yang tadi ya Bapak Ibu sekalian yang skp.kemkes.id. Namun pada SKP platform 2, nah, di sini saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian bahwa tahap awal masih baru dapat diakses oleh rekan-rekan profesi dokter dan selanjutnya untuk nakes lainnya. Karena ini memang masih baru banget Bapak Ibu sekalian, belum seminggu ya. Jadi memang kita lagi mencoba yang untuk teman-teman profesi dokter, termasuk mencari trouble-shooting-nya, kemudian nanti kita
akan berlanjut dengan nakes-nakes lainnya, termasuk dengan teman-teman apoteker, dokter gigi, perawat, dan lain-lainnya. Ya, tapi pada garis besar akan mempunyai pola yang akan sama. Kemudian pada SKP Platform versi 2, integrasi login sudah melalui SSO dengan satu set SDMK dan pelataran sehat. Jadi sudah seamless. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup login di satu aja, satu set SDMK, nanti bisa mengakses pelataran sehat termasuk juga SKP Platform. Integrasi database profesi dengan data Kementerian Kesehatan ini juga masih terus dilakukan, masih dalam proses yang tadi disampaikan karena memindahkan buku tabungan tadi lah ya analoginya ya Bapak Ibu sekalian, agar tabungan Bapak Ibu sekalian bisa beralih ke Kementerian Kesehatan dengan aman. Kemudian integrasi capaian SKP dengan satu set SDMK dan sistem perizinan MPP digital bagi kabupaten kota yang sudah terhubung dengan MPP digital. Ada sekitar 60. Tadi pagi juga ada di launching kembali oleh Menpan RB untuk MPP digital. Apabila sudah aktif ya MPP digital ini lebih mudah buat Bapak Ibu sekalian karena semua perizinan ada di satu tempat. Kemudian untuk fitur SKP yang ada dashboard capaian SKP 5 tahunan, kemudian fasilitas mengunggah bukti sertifikat kegiatan P2KB dari ranah pembelajaran, profesionalisme, dan pengabdian, dan pemantauan histori dan detail kegiatan yang telah diikuti. Jadi yang saya sampaikan tadi, sini ada fitur tambahan untuk mengupload secara mandiri SKP Bapak Ibu sekalian dengan bukti-buktinya, sehingga Bapak Ibu sekalian yang tidak terafiliasi dengan organisasi profesi manapun bisa secara voluntary untuk memasukkan data SKP-nya ke dalam sistem ya. Itu yang banyak ditanyakan buat teman-teman yang bertanya ke kami juga bahwa bagaimana kalau kami yang tidak mengikuti IAI gitu kan atau tidak mengikuti ID ya silahkan dengan platform versi 2 ini bisa mengupload SKP-nya masing-masing sesuai buktinya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masih mengakomodir input manual, sertifikat pada ranah pembelajaran, kemudian SKP otomatis didapat melalui pelataran sehat ya Bapak Ibu sekalian setelah tanggal 1 Maret. Jadi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi misalnya itu tidak dapat bisa lagi diakui yang setelah tanggal 29 Februari itu tidak diakui. Jadi semuanya harus masuk ke dalam pelataran sehat. Jadi kalau punya kegiatan ikut seminar di tanggal 28 Februari atau di 29 Februari masih bisa tuh diupload ya. Tapi kalau udah 1 Maret dan sebagainya semua murni pembelajarannya harus lewat pelataran sehat. Nah, fitur pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat juga lagi dikembangkan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita langsung tutorial aja, Bapak Ibu sekalian. Ini kita tahu ekosistem besarnya adalah di platform Satu Sehat SDMK, di mana di dalam Satu Sehat SDMK ini sudah single sign on, semua terhubung. SKP platform, pelacakan sehat, pengurusan STR, dan perizinan. Bapak Ibu sekalian cukup masuk melalui email, kata sandi, CAPTCHA, dan masuk ke dalam Satu Sehat SDMK. Apabila sudah masuk, maka ini contoh ya Bapak Ibu sekalian, contoh nakes ya, contoh named di sini ada dokter. Dia akan masuk ke beranda Bapak Ibu sekalian, ada identitasnya, ada fotonya, dan sebagainya. Kemudian bisa diklik lagi apabila Bapak Ibu sekalian, ya sebelumnya diklik ada ke SKP platform, ada tulisannya di sebelah kiri. Diklik SKP platform, maka di sini ada diminta untuk mentautkan akunnya Bapak Ibu sekalian ke SKP platform. Nah, saat diaktifasi, maka periode pengumpulan SKP akan mengikuti data periode SIP yang bersangkutan. Jadi pendataan perizinan di Satu Sehat SDMK. Jika data SIP belum lengkap, maka data harus diupdate terlebih dahulu. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian sering terjadi, ternyata data SIP-nya belum lengkap ya. Kalau dia belum lengkap, masih ada kendala tuh kalau tidak bisa mentautkan. Tapi banyak juga yang sudah bisa mentautkan. Apabila gagal mentautkan, diklik ya, tautkan, tiba-tiba tidak bisa menautkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini banyak yang terjadi, jadi kami sampaikan bahwa silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengupdate dan hubungi Vaskes tempat Bapak Ibu bekerja untuk memvalidasi status. Nah, jika gagal menautkan akun, maka klik lengkapi data yang di sini dan dengan SIP yang statusnya aktifnya, Bapak Ibu sekalian, pada menu profil pastikan periode akhirnya terisi, hubungi admin Vaskes untuk memvalidasi data SIP Bapak Ibu sekalian.
Nah, apabila Bapak Ibu sekalian memang praktek mandiri atau tidak terhubung, bisa hubungi Dinkes yang mengeluarkan SIP Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kalau tidak bisa menautkan, ya. Nah, di sini berarti Bapak Ibu sekalian tadi kan menganu data ya, saya mundur. Melengkapi data. Untuk melengkapi data akan muncul tampilan begini di bagian pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ini nanti diubah, edit dengan mengklik ikon ubah. Kemudian pastikan data SIP yang status aktif terisi lengkap, khususnya pada tanggal berakhirnya SIP itu kapan, ya Bapak Ibu sekalian. Dia harus diisi. Nah, apabila sudah diisi, kemudian ini sini kan, pastikan data SIP terisi lengkap, khususnya pada tanggal berakhirnya SIP. Kemudian simpan untuk status bekerjanya aktif dan klik simpan dan hubungi admin Vaskes Bapak Ibu sekalian atau dinas untuk memvalidasi data SIP. Saat Bapak Ibu sudah mengklik simpan, itu akan muncul di sini diproses. Sebentar. Artinya diproses. Sorry. Nah, di sini diproses, tunggu status diproses berubah menjadi tervalidasi. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa mentautkan akun ke SKP Platform. Ini masih ditunggu diproses ya Bapak Ibu sekalian, tapi nanti kalau udah tervalidasi dia akan berubah statusnya. Nah, apabila tadi di depan Bapak Ibu sekalian berhasil, tidak perlu melakukan update data, ini akan muncul tampilan seperti ini ya. Tampilannya ada pengelolaan SKP. Jika berhasil dan data SKP lengkap, maka Bapak Ibu sekalian ada menu pengelolaan SKP dan akan masuk ke dashboard pengelolaan SKP Bapak Ibu sekalian. Kalau diklik akan muncul dashboard Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Di sini adalah dashboard depannya, bagaimana di sini ada detail data, di sini capaian SKP. Milestone capaian 5 tahun terbaca di profil Satu Sehat SDMK. Jika ada tabungan SKP yang sudah tervalidasi di sistem informasi profesi sebelumnya, maka capaian SKP total akan terdata ya. Data yang tervalidasi sebelum 1 Maret 2024. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ini kayak 6% gitu ya, data periodenya 2022 sampai 2026. Kalau diklik capaiannya SKP akan dapat detailnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Capaian per 5 tahun, kemudian capaian per 1 tahunan ya. Dengan besar nilai SKP-nya masing-masing seperti itu yang Bapak Ibu sekalian kumpulkan. Apabila sudah datanya terhubung dengan yang kemarin dari organisasi sebelumnya, itu akan masuk. Kalau yang belum terhubung pun nanti Bapak Ibu sekalian bisa upload ya, mandiri. Nah, ini adalah tampilan input bukti kegiatan Bapak Ibu sekalian yang untuk upload secara mandiri. Ini banyak pertanyaannya juga nih dari teman-teman Farmasis Indonesia Bersatu, bagaimana kalau kami mau menguploadnya secara mandiri. Ini bisa Bapak Ibu sekalian, yang penting Bapak Ibu sekalian punya datanya, punya buktinya, bisa di-upload bukti Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan. Di sini contoh ada kegiatan peserta pelatihan atau workshop akan input di bagian ranah pembelajaran, diklik input. Fitur upload bukti kegiatan ini yang akan divalidasi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ranah pembelajaran ini merupakan di-upload untuk kegiatan-kegiatan yang sebelum 1 Maret 2024. Karena setelah 1 Maret itu sudah mengikuti pelatihan sehat yang otomatis dia akan terkolek sendiri SKP-nya ya kalau Bapak Ibu sekalian sudah masuk ke pelataran sehat dan mendaftar kegiatan pelatihan di pelataran sehat. Nah, kegiatan-kegiatan ini masih bisa diupload kecuali nanti untuk pelayanan luar negeri atau kegiatan di luar negeri, Bapak Ibu sekalian ikut seminar di luar negeri atau pelayanan dan pengabdian itu masih tetap ada ya untuk bisa diupload ya, kecuali nanti ada batas waktu di mana ranah pembelajaran mungkin udah nggak bisa kita buka lagi, tapi saat ini masih kita buka semuanya untuk bisa teman-teman mengupload bukti-buktinya yang kegiatan sebelum tanggal 1 Maret 2024 ya. Kemudian ini kalau diklik contohnya ini diisi ya Bapak Ibu sekalian dengan informasi bukti sertifikat yang dilampirkan, nama waktunya, besaran SKP-nya berapa, dalam bentuk PDF file itu 250 KB untuk bukti misalnya sertifikatnya. Kan di situ ada biasanya tertulis SKP 2 misalnya. Nah, itu yang ditulis dan yang dimasukkan ke dalam sistem.
Nah, jika berhasil, maka submit, maka akan terdata untuk selanjutnya menunggu verifikasi. Jadi bukti Bapak Ibu sekalian ini itu ada tahapan lagi di mana Kemenkes dan kolegium yang akan memvalidasi ya bahwa ini benar buktinya seperti ini. Itu dilakukan secara back office ya, dalam arti yang penting tugas Bapak mengupload dulu untuk bukti-bukti ini. Nanti kalau udah sukses maka data berhasil dan dalam proses verifikasi. Nah, ini resumenya Bapak Ibu sekalian yang tadi ini contoh yang Sinakes tadi ini, Namet tadi yang mengisi kegiatan, dia ikut nih pediatric nutrition, metabolic seminar, siapa yang melaksanakan, itu juga ada datanya ya. Itu semua tercantum dan ada nilai SKP-nya. Nah, ini di dalam logbook Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, nah, dalam prinsip pengumpulan SKP Bapak Ibu sekalian, SKP dikumpulkan dalam periode yang berpraktik 5 tahun untuk sebagai bukti periode 5 tahun berikutnya. Ini kalau sebagai timeline ya, contohnya yang sebelum Undang-Undang 17 ini kan buktinya untuk mengurus izin di periode ini menggunakan bukti STR dan Serkom. Ini zaman dulu, yang dulu ya, sebelum Undang-Undang 17 dan untuk pengumpulan 5 tahun periode pengumpulan SKP ke depannya. Nah, kemudian di saat yang peralihan ini, itu untuk mengurus izin di periode peralihan cukup menggunakan bukti STR lama atau Serkom lama yang masih bisa diterima. Ya, jadi di masa peralihan tuh STR lama yang masih aktif, masih diterima, Serkom yang baru masih berlaku, atau bukti ketercukupan SKP yang tadi kecukupan tadi. Nah, untuk periode 5 tahun berikutnya pengumpulan SKP Bapak Ibu sekalian. Nah, pada saat full penerapan SKP platform ini, nanti yang diakui hanya bukti kecukupan SKP yang melalui pelacaran sehat ya, yang sorry saya mundur. Yang hijau ini untuk berikutnya itu sudah murni melalui hanya bukti kecukupan SKP yang ditujukan dari masing-masing di dalam pelacaran sehat yang tadi saya sampaikan atau saya paparkan. Jadi memang kita masih di posisi yang peralihan yang di tengah ini ya Bapak Ibu sekalian untuk periode pengumpulan SKP 5 tahun ke depan. Ini simulasinya seperti itu. Jadi STR lama yang masih aktif atau Serkom yang masih berlaku atau bukti kecukupan itu dapat diakui pada saat Bapak Ibu sekalian ingin memperpanjang SIP misalnya ke dinas atau dinas PTSP yang untuk pengumpulan SKP di 5 tahun berikutnya seperti itu. Nah, ini akhir slide saya yang terkait dengan SKP, pengumpulan SKP Bapak Ibu sekalian, tadi seperti saya sampaikan, memang di tahap awal ini masih profesi dokter dan akan dilanjutkan dengan profesi berikutnya seperti apoteker, dokter gigi dan sebagainya. Tapi polanya hampir mirip. Mas Rofik, saya bisa ke lanjut kedua aja ya tentang pelataran ya, karena ini masih Iya, berhubungan. Ya, biar selesai monggo. nanti baru kita bisa diskusi ya. Sebentar. Oh, pelataran sehat mana ya? Bentar. Ya, kelihatan ya. Ya, jadi ini terkait dengan platform pembelajaran digital atau pelajaran sehat yang sudah terintegrasi single sign-on dengan satu sehat SDMK. Tadi di paparan saya sebelumnya saya sampaikan bahwa rumah besarnya kembali lagi itu satu sehat SDMK, di dalamnya ada macam-macam, ada STR, kemudian ICP, perizinan, kemudian ada pelataran sehat dan ada SKP platform. Nah, ini yang khusus untuk pelataran sehat selaku media pembelajaran digital ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Mohon arahan maaf, Pak Menteri, arahan Pak Menteri jelas eh, bahwa harus mendayagunakan teknologi digital. Mas Lutfi, mohon Ya, maaf, saya potong sebentar. Ini di layar slide-nya belum terlihat. oh coba saya tutup, saya ulang lagi Iya, ya. iya, coba di drop dulu, terus kemudian Hmm, dinaikkan lagi. Mohon maaf. Nah, sudah. udah ya? Iya, Oh ya, ya, sudah terlihat dengan baik. baik. Jadi ini tadi yang saya sampaikan ini adalah tentang pembelajaran digital yaitu pelajaran sehat. Selanjutnya
arahan dari Bapak Menteri untuk penerapan digitalisasi dalam pelatihan, di mana mendayagunakan teknologi digital ya Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa diakses semua nakes dan namet di Indonesia. Kemudian menciptakan sistem pembelajaran nakes yang terintegrasi agar semua bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan, kemudian pelatihan, kegiatan peningkatan kompetisi lainnya dalam waktu yang bersamaan dan mudah buat nakes dan namet. Kemudian menciptakan sistem pembelajaran nakes yang komprehensif, mulai dari penyediaan pelatihan, evaluasi, kurikulum, penerbitan, sampai poin SKP-nya. Makanya ini memang sesuai arahan Pak Menteri, memang semuanya harus seamless dilakukan, termasuk untuk pengumpulan dari SKP tadi. Ini mungkin hanya ilustrasi ya Bapak Ibu sekalian, tapi intinya tadi yang sudah disampaikan saya hampir sama, bahwa semua kegiatan pembelajaran, baik itu webinar, seminar, pelatihan, yang bernilai SKP itu masuk ke dalam LMS Pelataran Sehat. LMS itu Learning Management System ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang diikuti oleh nakes, non-nakes, dari Faskes maupun di non-Faskes ya, dengan kategori pelatihan bisa yang dasar, lanjutan opsional, maupun juga webinar, seminar, dan konferensi. Dan semuanya akan dapat e-sertifikat apabila sudah menyelesaikan kegiatan atau pelatihan yang di dalamnya. Nah, di e-sertifikat itulah yang akan terkumpul SKP, masuk ke dalam SKP platform, dan semuanya tergabung dalam satu set SDMK. Itu secara garis besar ya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga hanya gambaran bahwa mau saya sampaikan juga bahwa institusi pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan itu memang harus diakreditasi pemerintah ya. Bagi institusi pelatihan yang sudah terakreditasi bisa membuat kegiatan di dalam pelataran sehat. Nah, institusi pelatihan terakreditasi ini biasanya bisa dilakukan oleh misalnya himpunan atau perkumpulan atau profesi itu bisa. Misalnya nanti FIB ingin membuat institusi pelatihannya diklatnya sendiri itu bisa. Jadi nanti FIB bisa dengan gampang membuat kegiatan di pelataran sehat untuk anggota-anggotanya atau untuk yang profesi apoteker lainnya yang berminat untuk ikut dan dapat SKP di dalamnya. Jadi institusi pelatihannya itu harus terakreditasi pemerintah. Nah, itu akan tadi datanya pelataran sehat masuk ke SKP platform, ke satu set SDMK, dan kemudian terintegrasi, dan akan yang untuk terkait dengan perizinan itu ada yang terkait dengan mall pelayanan publik tadi coba, tapi masih baru 60 kabupaten kota, tapi dinas dan kabupaten kota PTSP juga uh, akan terakses dari data SKP ini untuk ketercukupannya, sehingga akan jadi dasar untuk penerbitan SIP. Nah, mekanisme penyelenggaraan kegiatan P2KB atau peningkatan profesional eh, Bapak Ibu sekalian ya, tadi institusi pelatihan yang sudah terakreditasi, eh, itu permohonan SKP kalau dulu Bapak Ibu sekalian itu kan berbayar ya ke OP ataupun ke organisasi. Tapi dengan pelataran sehat SKP itu digratiskan. Jadi tidak ada pembiayaan untuk SKP ya. Cukup masuk ke dalam pelataran sehat. Nah, tidak perlu membayar. Nah, kemudian pasca Undang-Undang 17 sudah tidak diakui lagi SKP selain dari Kemenkes ya, Bapak Ibu sekalian. Apabila ada organisasi profesi yang masih membuat tapi SKP-nya bukan SKP Kemenkes atau SKP Pelataran Sehat, itu tidak dapat diakui kegiatannya ya. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, yang sebelum 29 Februari masih diakui, tapi setelah 1 Maret udah nggak berlaku lagi. Semuanya harus ikut ke dalam pelataran sehat kegiatannya. Nah, institusi pelatihan yang terakreditasi tentu saja tadi ini apabila terakreditasi ya dia akan bisa langsung bikin kegiatan via pelataran sehat dan nakes nametnya akan memperoleh SKP. Namun, eh, sebentar. Namun apabila belum terakreditasi, maka institusi yang belum terakreditasi ini bisa melakukan kerjasama dengan institusi pelatihan yang terakreditasi, yaitu melalui kerjasama, pengaturan kerjasama ini lagi kita buat, namun pada intinya ada kerjasama yang saling menguntungkan. Dan itu nanti institusi yang sudah terakreditasi akan membuatkan kegiatan di pelataran sehat dengan kerjasama tadi itu, sehingga bisa dapat memperoleh SKP. Jadi misalnya FIB nih, contoh gampang, FIB mungkin belum punya lembaga terakreditasi yang pemerintah ya untuk lembaga diklatnya. Bisa bekerja sama dengan rumah sakit yang vertikal yang sudah terakreditasi,
dengan Bapelkes atau dengan BPPK itu bisa melakukan kegiatannya, atau dengan kampus ataupun lembaga swasta lainnya yang sudah terakreditasi. Itu bekerja sama bisa ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti bisa dibuatkan rumah pelataran sehatnya di dalam sistem, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, misalnya FIB akan bikin kegiatan yang bernilai SKP, itu bisa melalui dari yang bekerja sama. Kita memang encourage Bapak Ibu sekalian untuk dapat segera membuat institusi yang terakreditasi dari masing-masing organisasi. Nah, di mana kita tahu ya Bapak Ibu sekalian itu institusi yang terakreditasi ini bisa dilihat di ditmutu.nakes.kemkes.go.id ya Bapak Ibu sekalian, ini datanya nih belum terbit sampai hari ini per Desember ada 134, tapi sekarang udah ada 138 di seluruh Indonesia, memang masih terkonsentrasi di daerah barat ya dan tengah ya Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat misalnya rumah sakit apa saja yang sudah punya lembaga diklat terakreditasi maupun Bapelkesnya, kayak di Jogja itu Bapelkes Jogja udah, kemudian ada beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit yang di UGM juga udah terakreditasi, contohnya seperti itu. Ini bisa dilihat dia kategorinya A atau B atau C ya Bapak Ibu sekalian, karena yang bisa bekerja sama itu adalah yang A dan B kalau Bapak Ibu sekalian mau melakukan kerjasama. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme pengajuan kegiatan pengembangan kompetensi? Nah, Bapak Ibu sekalian, yang tadi saya sampaikan, yang mengajukan kegiatan memang harus dari institusi yang terakreditasi ya. Pengajuan SKP dilakukan untuk mendapatkan nilai SKP-nya, kemudian dilakukan registrasi kompetensinya, kemudian membuat kelas di pelataran sehat, kemudian proses pembelajaran, dan akan kelulusannya melalui sertifikat. Ini secara garis lurus ya Bapak Ibu sekalian. Intinya seperti itu, memang akan dibuat kelas di pelataran sehat ya, seperti itu. Kemudian nah, pemanfaatan pelataran sehat bagi peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sampai dengan Februari 2024 sudah ada 1.944 pembelajaran ya, dari metode yang klasikal, jarak jauh, MOOC, workshop dan webinar, ada 3.328 fasilitator akun, kemudian ada total yang terregister dari peserta ada 271.472 ya. Data profesi pengguna pelataran sehat terbanyak memang di sini masih perawat ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang pegawai Kemenkes itu internal, ada dokter, bidan, apoteker, termasuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-6 yang terbesar juga dibanding yang lain yang mengikuti pelataran sehat. Nah, jenis pembelajarannya apa saja dan e-sertifikat di pelataran sehat. Jadi pembelajarannya bisa macam-macam Bapak Ibu sekalian, bisa yang pelatihan jarak jauh, yang blended atau full online. Habis itu ada yang klasikal, ada yang seminar, workshop, konferensi, MOOC yang sifatnya singkat, dan e-learning dan micro-learning. Semua bisa diakomodir di pelataran sehat dan terintegrasi. Ini contoh sertifikatnya ya Bapak Ibu sekalian yang akan diterbitkan dan ditandatangan secara elektronik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mau melihat secara langsung tanpa ke Satu Sehat SDMK bisa ke lms.kemkes.go.id ya, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa lihat-lihat, mencoba apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pelataran sehat. Ini Bapak Ibu sekalian bisa ke link kemenkes.go.id, SSO pelataran sehat. Ini ada contoh tutorialnya. Suaranya terdengar nggak ya Pak Rofik? Belum Pak Lutfi, jadi mungkin koneksi apa namanya voice-nya, Ya, coba volume saya ini, tutup dulu ya. Iya. ya betul. Share sound, oke. Udah ya? Kunjungi Sudah, Ya. cuman pelataran belum sehat. terlihat di layar untuk materinya, videonya. Oke, oke, agak mungkin sebentar. Saya tutup dulu. Udah share sound. Hmm. Udah terlihat belum ya, Mas? Belum itu, mungkin kalau dari slide tadi malah bisa mungkin, Mas Lutfi. Dari slide. Ya, sudah dikoneksikan
speakernya, tinggal Udah ini dari ya, tapi masih gelap di sini. Saya juga lihat di sini masih nggak, iya. masih loading apa ya? Saya nggak tahu. Tapi eh bentar. Masih gelap ya, belum bisa. Tapi gini aja Bapak Ibu sekalian bisa Iya. dilihat sebentar. Apa ini? Nah, ini coba ya. Ya, Kunjungi sudah Pelataran bisa. Sehat pada link www.lms.kemkes.go.id. Kemudian klik tombol masuk. Khusus tenaga kesehatan, silahkan klik tombol masuk dengan satu sehat SDMK. Bila Anda sudah memiliki akun, silahkan isi email dengan email yang sudah didaftarkan. Kemudian isi kata sandi. Kemudian silahkan salin kode CAPTCHA sesuai contoh di sebelah kanan. Setelah login berhasil, Anda akan masuk ke halaman dashboard. Silahkan klik menu Pelataran Sehat di sebelah kiri. Kemudian klik cari pembelajaran untuk masuk ke Pelataran Sehat. Selamat, Anda sudah berhasil masuk ke Pelataran Sehat melalui akun Satu Sehat SDMK. Kemudian klik profil untuk melakukan pembaharuan status pegawai. Pada tipe peserta, silahkan pilih apakah Anda sebagai pegawai Kemenkes Nakes atau non-pegawai Kemenkes Nakes. Pada profesi, silahkan diperbaharui sesuai dengan profesi Anda saat ini. Setelah Anda melakukan pembaharuan pada profil, maka Anda sudah bisa mengikuti pembelajaran pada Pelataran Sehat dengan mencari pembelajaran atau memilih berdasarkan kategori yang Anda butuhkan. Selamat mencoba dan selamat belajar. Baik ya, ini akhir dari slide saya yang pelataran sehat ya Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa nanti kita akan bisa share bahannya buat teman-teman sekalian. Ya, cukup Pak Rofik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Cukup panjang paparannya, tapi ya nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Dan saya juga di dalam Zoom ini juga ada tim saya juga yang nanti mungkin bisa membantu apabila ada beberapa hal yang mungkin perlu dijelaskan lebih detail. Baik, waktu dan tempat kami kembalikan ke Pak Rofik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Ini tadi kita sudah mendapatkan pemaparan yang sangat komprehensif sekali ya. Memang nanti ada beberapa yang roaming, juga masih sedikit ada yang bingung, itu hal yang wajar karena kita juga baru menikmati fasilitas ini ya. Terbukti pertanyaannya juga sudah banyak sekali mengantri di kolom chat. Nah, mohon izin Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sejawat apoteker semuanya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bisa diawali sebelum masuk ke chat, diawali ke penanya yang on the spot ya, langsung menanyakan dengan membuka speakernya. Tapi ada satu hal yang menarik yang saya sendiri juga pengen bertanya ke Mas Lutfi ini, yaitu yang berkaitan dengan pengabdian. Yang notabene kan pengabdian ini nanti sifatnya usulan seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini diusulkannya mekanismenya bersurat atau bagaimana kepada siapa, dan apakah nanti pengabdian ini juga akan muncul di Pelataran Sehat sebagai informasi ada pengabdian masyarakat misalnya di daerah Yogyakarta, di daerah Solo, atau di daerah Semarang, atau di daerah Riau begitu. Nah, mungkin saya mengawali dengan pertanyaan itu dulu sebelum nanti ada Ibu Maisyatul Muyasaroh dan Bapak Dery dari Sukabumi. Iya. Dijawab ringkas dulu, monggo Mas Lutfi, Makasih Pak silahkan. Rofik. Tadi kan sudah disampaikan memang kita ada ranah pembelajaran, ranah profesi atau pelayanan, kemudian di pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini
Itu yang berupa biasanya diakui di dinas dulu Pak. Jadi biasanya kan di dalam satu wilayah misalnya di daerah Gunung Kidul gitu mau melakukan bakti sosial atau apa teman-teman ada kegiatan. Nah itu biasanya adalah bersurat kan di tempat pemilik wilayahnya di kabupaten kota. Nah disitulah yang ada list dari farmasisnya misalnya apotekernya berapa orang yang melakukan kegiatan itu akan dibuatkan surat tugas. Biasanya itu yang menjadi dasar untuk pemberian SKP Bapak Ibu sekalian seperti itu. Walaupun kita juga nantinya sih ada rencana juga akan membuat fitur bisa eh, mendaftarkan melalui bukan pelataran sehat, tapi melalui SKP platform nantinya untuk pengabdian masyarakat. Tapi yang saat ini yang masih bisa berjalan, yang visible adalah memang mengupload manual dengan surat tugas ataupun kegiatan dari dinas kesehatan masing-masing yang sebagai pemilik wilayahnya. Seperti itu Pak Rofik. Ya, sementara seperti Baik, itu. baik, terima kasih. Kita berikan selanjutnya untuk Ibu Maisyatul Muyasaroh. Iya, silahkan Bu, open mic-nya disampaikan ingin Oke. menanyakan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini bisa bertemu dengan Pak Lupi. Saya mau tanya, tapi ini bukan dengan yang dijelaskan. Nggih. Saya mau tanya tentang SIPA. Bisa nggih? Saya kan ini Minggu tanggal 22 ini Februari mengajukan SIPA ke dinas kabupaten ke kota. Nah, di sini STR saya kan sudah seumur hidup. Terus begitu saya ajukan, ternyata saya nggak masuk di 6 kategori yang sudah masuk di SE itu kan ada kategori 1, 2, 3 sampai 6 ya Pak. Nah, karena saya katanya Dinkes saya kan sudah pernah punya SIPA. Sudah pernah SIPA ED tahun 2021. Nah, saya sekarang mau pengajuan baru dengan STR seumur hidup. Syaratnya bagaimana ya? Karena katanya saya tidak masuk di kategori 1 sampai 6. Kalau menurut ya. Iya, lanjut. Terus langsung untuk yang ini SKP juga kan tidak terpenuhi karena SIPA saya terakhir 2021. Tahun 2020 itu apotek saya tutup karena COVID ya Pak, karena COVID apotek sudah tutup, jadi sudah nggak berpraktek. Sekarang mau praktek lagi, ternyata terganjal sama itu, katanya nggak masuk di kategori 1 sampai 6. Terus untuk di pelataran sehat, sudah daftar ya, sudah disetujui, sudah dapat verifikasi, tapi ternyata mau klik, mau belajar itu nggak bisa, kenapa ya Pak? Sudah, itu aja. Iya. Yeah. Saya langsung aja kali ya Mas. Silakan, Iya. langsung saja. Iya, makasih Mbak Maisatul. Tadi terkait dengan SIPA ya, itu di ranahnya perizinan ya. Saya sebelumnya nggak di bagian itu. Namun yang berhubung, sebenarnya perizinan itu terhubung dengan kecukupan SKP tadi yang melalui kecukupan tadi yang SKP tadi yang di paparan saya tadi ya Mbak ya. Berapa Mbak udah masukin NIK-nya, berapa udah tercukupi atau belum. Tapi Mbak pasti yakin bahwa itu Mbak belum tercukupi ya, karena Mbak sudah sudah berhenti waktu itu ya di apoteknya ya, seperti itu. Iya. Nah, saya belum bisa menjawab yang terkait yang SIPA itu ya, karena takut salah saya nih, karena ini ranahnya perizinan udah di surat izin prakteknya ya. Saya sarankan bisa menghubungi konsil ya, menghubungi konsil. Nanti saya bisa share aja ya ke konsil KTKI ya, Bapak Ibu sekalian, atau saya nanti ke Mas Rofik aja ya konsilnya nanti kalau Mbak Maisatul ke FIB difasilitasi untuk ketemu ataupun terkontak dengan ininya konsilnya KTKI-nya tenaga kesehatannya. Saya nggak berani jawab ya Mbak yang untuk yang SIPA, takut salah nantinya. Kemudian Iya, untuk pelataran sehat memang mestinya sih udah Mbak, tapi udah terhubung semua ya, udah masuk login, kemudian udah mendaftar di dalamnya. Sudah pernah Ikut. ikut pembelajaran, sudah dapat 3 SKP, tapi saya mau klik lagi ikut
baru gitu nggak bisa ya, mulai akses itu nggak bisa, mulai belajar apa mulai akses itu putih warnanya nggak bisa hijau. Iya, iya, iya. Saya nggak tahu ini apakah masih kendala teknis ya, tapi Mbak udah nyobanya di hari yang berbeda ya? Iya, Masih sama seperti itu. iya. Ya Jadi mestinya sih bisa. ketinggalan kemarin yang ada 5 SKP yang hari ini terakhir itu ketinggalan, Mm-mm, nggak bisa. ketinggalan. Iya, Oke, oke, oke. Iya, iya. Baik. Jadi gini aja Bu, saya nggak bisa bayangin juga ya kalau diceritakan di sini. Nanti kami kasih kontak support kami aja ya Mbak ya. Mestinya sih iya. bisa ya harusnya ngikutin itu. Tapi memang dalam beberapa hari ini, memang kita kan lagi mengintegrasikan nih ya. Saya nggak tahu nih dalam beberapa hari ini. Di sini ada Mbak Febrina, dia saya dibantu Mbak Febrina. Mungkin ada kendala, mungkin boleh dibantu Mbak. Langsung di sini dijawab bisa. Mbak Febrina udah terdengar ya tadi permasalahan Mbak ini, Mbak satu. Masih di mute, tolong panitia. Mbak Febrina dari Ditmutu. Beliau dari tim digitalisasi. Ya, baik Pak Dir, mohon izin. Suara saya terdengar Pak Dir, izin? Terdengar, Mbak. Oh ya, baik. Sudah terdengar dengan baik. Siap, siap. Terima kasih Bapak. Iya, mohon izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Izin Ibu, nanti mungkin kami cek ya Ibu ya. Cuman biasanya kalau kendala ini terjadinya adalah Ibu cek dulu profil di pelataran sehat Ibu, apakah di sana masih ada pembelajaran yang belum terselesaikan gitu ya. Karena memang saat ini di pelataran itu masih disetting hanya bisa satu pembelajaran. Sampai selesai dulu progresnya 100%, baru Ibu dinyatakan selesai dan ada keterangan lulus gitu ya. Itu baru bisa untuk mengambil atau mengakses pembelajaran yang lain. Jadi mohon bisa dicek dulu profilnya, profil Ibu. Di situ kan ada ya pembelajaran saya. Nah, itu dilihat apakah ada yang lainnya gitu ya. Mungkin Ibu pernah mengikuti yang lainnya selain yang tadi disampaikan, tidak sengaja keklik gitu ya, karena ada beberapa yang e-learning itu memang itu terbuka sekali gitu ya, yang MOOC gitu, Massive Open Online Course, kadang-kadang mungkin nggak sadar sudah keklik dan itu masih jalan terus, dan itu mohon dicek secara pribadi dulu. Kalau misalnya tidak bisa, nanti akan kami bantu Ibu. Mungkin itu Pak Dir. Ya, makasih Mbak Febrina. Jadi Bapak Ibu sekalian memang harus menyelesaikan satu kegiatannya dulu sampai selesai. Cuma tadi kita nggak tahu nih, tolong dicek aja kembali apakah takutnya MOC atau pada pembelajaran singkat itu belum ini ya, belum selesai sehingga masih terbuka. Jadi nggak bisa untuk next kegiatan seperti itu. Jadi dicek aja ya Mbak Mai satu. Kasih Mbak Feb. Iya, oke. Ya, jadi kalau sudah memulai pembelajaran, maksudnya juga dipantengin ya, Mas Lufi ya. Ya Jangan ini untuk menghindari ini Pak ditinggal. Rofik. Takutnya nanti Hmm, ada yang nakal yang mereka membuka semua, itu ya, nggak ada yang ngelihat gitu loh sebenarnya gitu loh. Kan kita kan nggak bisa ada buktinya ya. iya, Kecuali kita memang tesnya ada di situ. Mereka terus-menerus betul. membuka tapi ternyata nggak dipelajari seperti itu. Nah, ya, jadi udah diantisipasi nih dari Kemenkesnya. Nah, terima kasih Mbak Mai Satu. Oke, rekan-rekan semuanya kita akan masuk kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Kita memberikan kesempatan kepada yang kedua tadi. Sebentar, tadi udah present. Saya sudah sebutkan namanya. Tapi kok Eh, halo, iya, Mas silahkan, Rofi. silahkan. Dengan Dery Yang kedua, Sukabumi, Mas ya, Rofi. nih Mas Dery Sukabumi. Saya cari nih di mana letak Iya, gambarnya. iya. Oke, langsung, Mas Dery. Gini, saya mau nanya mengenai yang tadi, apa? Mengenai SKP platform ya yang tautkan. Nah, kebetulan permasalahan saya di sini adalah saya kan terakhir praktek itu 2022. Nah, sekarang saya tidak berpraktek. Nah, ini kan ada taut kan harus ada SIP ya. Nah, kalau misalnya saya tidak praktek, apakah nanti akan tertaut atau seperti apa gitu? Pertanyaannya yang pertama itu. Nah, yang kedua, karena tidak praktek ini, yaitu di satu saat saya sebetulnya sudah bikin akun. Cuman ya yang kan harus memasukkan data lengkap tuh.
Nah, kalau misalnya data SIP-nya saya tidak ada, itu apakah nantinya tervalidasi? Maksudnya ya tervalidasi atau tidak gitu? Itu karena saya selama 2 tahun ini belum berpraktek kembali gitu. Seperti itu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Jadi Dery ini dari Sukabumi. nyicil ya, belum praktek tapi SKP-nya udah didapat duluan gitu Nah, jadi ceritanya. ini saya jelaskan ya Pak. Jadi gini, jadi syaratnya kan bagi semua orang ya, bagi semua orang kan STR bisa buat ya seumur hidup nantinya kan gitu kan. Bukan nantinya ya udah ya sekarang udah seumur hidup. Namun ya kayak saya apoteker, saya tapi nggak praktek gitu kan, karena saya kerja di dinas, kerja di kementerian, tapi nggak membuka apotek, nggak apalah, nggak bisa gitu kan. Saya tuh bukan punya SIP Pak, gitu loh. Nah, karena syarat untuk dapat praktek tuh adalah kan SIP gitu loh. Nah, kalau Bapak tidak punya SIP, maka tidak akan bisa mentautkan ke dalam data SKP platform karena Bapak belum melakukan praktek kan. Nah, sekarang kalau Bapak mau mulai mengumpulkan SKP, Bapak harus daftar SIP-nya dulu ya untuk perizinannya. Nah, kalau Bapak udah lama tidak praktek, nggak tahu nih, biasanya nanti ada uji kompetensi nih yang dilakukan oleh konsil dan sebagainya. Jadi tanpa ada SIP, Bapak Ibu sekalian tidak bisa nih mengumpulkan SKP-nya gitu. Karena Bapak nggak berpraktek kan gitu loh. Kalau nggak praktek ya buat apa gitu kan mengumpulkan SKP. Nggak boleh juga. Jadi seperti itu. Ya, jadi Pak Dery saran saya eh, ini Pak Dery untuk dapat mendaftarkan SIP-nya aja biar bisa nanti berpraktek kembali, kemudian bisa ke pelataran sehat. Ya, seperti itu. Iya, Kemudian jadi apalagi satu Pak lagi, Dery, ya, 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 oke sudah jelas ya Pak Dery ya. Masih di mute Pak Dery, mic-nya. ya. Oke. Oh, Berarti saya harus cari tempat praktek dulu untuk bisa ini ya. Kebetulan kan saya sampai STR-nya belum seumur hidup, baru sampai masih yang lama, masih yang jadul, jadi belum elektronik juga, jadi sampai 2027. Jadi mending dimanfaatkan untuk cari sarana tempat praktek ya, Pak ya. Iya Pak, iya, Ya, betul Pak Dery, biar praktek siap. kembali. Oke, terima kasih Oke. Bapak. Iya, terima kasih Pak Dery. Jadi sistem sistem apa namanya SKP-nya dianu dulu, ditimbun dulu, nggak berlaku ya Mas Lufi ya. Timbun SKP nggak berlaku ini ceritanya Iya, ya. Baik, eh, kita coba dari apa namanya yang ada di chat terlebih dahulu ya. Satu pertanyaan yang ada di chat. Eh, kita lihat. Di sini juga lumayan banyak ini ya. Saya mewakili yang di chat biar adil juga nih ya. Karena yang di chat biasanya ini Mas Lufi yang malu-malu gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan nih. Karena keterbatasan waktu, kemarin kan belum melaporkan SKP-SKP yang diperoleh begitu ceritanya ini. Nah, sementara saat ini sudah lebih dari tanggal 1 Maret. Oke. Nah, apakah secara langsung nanti bagi yang tertinggal ini masih bisa difasilitasi untuk melaporkan SKP-nya yang lama, yang sebelum 1 Maret. Karena kemarin ke OP-nya belum sempat melaporkan. Begitu ini, Pak Lubi. Mungkin iya, ini sebenarnya tadi sudah disinggung ya. iya, Cuman nggak apa-apa kita kurang ulang aja nyimak. lagi Pak Rofik, Iya. buat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya SKP yang di sebelum 1 Maret yang udah ada, itu dengan nanti fitur upload mandiri itu Bapak Ibu sekalian bisa masukkan sendiri. Jadi tapi memang kami informasikan ini masih
trial untuk dokter dulu Bapak Ibu sekalian, Ya, segera nanti kita akan buka untuk bukan buka ya, maksudnya untuk transfer ke teman-teman yang apoteker, dokter gigi dan lainnya. Namun jangan khawatir, yang penting Bapak Ibu sekalian simpan buktinya, sertifikatnya, SKP-nya, detailnya itu yang akan nanti bisa Bapak Ibu mandiri masukkan. Yang sebelum tanggal 1 Maret ya. Nanti selanjutnya kalau Bapak Ibu sekalian mau menambah SKP lagi silahkan masuk ke pelataran sehat. Jadi seperti itu ya. oke, ya. Jadi ini kita pertegas ya, rekan-rekan semuanya, rekan sejawat apoteker semuanya, teman-teman praktisi apoteker, bahwa SKP Anda yang sebelum 1 Maret, next-nya di platform yang volume 2 ya, Iya, Pak Lupi ya, versi yang volume 2 2. itu bisa nanti Ya, dimasukkan. versi 2 ada juga nanti fasilitas untuk itu. Ditunggu saja karena sekarang trialnya baru ke teman-teman dokter gitu. Oke, saya kembali lagi untuk yang on the spot. Saya mempersilahkan yang tadi juga sudah raise hand, Ibu Iin dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang. Wah, jauh sekali. Silakan Bu Iin untuk open mic. Ya, terima kasih Pak Rofiq. Boleh suaranya Assalamualaikum. sedikit dikerasin nih, Bu? Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Iin. Saya ingin bertanya untuk platform yang pembelajaran di Satu Sehat itu, seandainya kita kan udah pernah ikut pembelajaran nih, tapi belum selesai. Karena misalnya kan kayak post-testnya tuh sulit terus nggak lulus gitu. Itu apakah kita tidak bisa mengikuti pembelajaran yang lain atau harus menyelesaikan dulu? Terus yang kedua, saya ingin menanyakan, misal seandainya kita nih udah nggak lulus kan di post-test itu kan hanya diberi kesempatan 1 kali. Jika kita ingin mengulang pembelajaran itu, apakah kita harus mengklik yang MOOC itu baru kita bisa mengulang? Yang pertanyaan saya hanya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Langsung Bu saja. In dari Kalbar ya, Sintang. Saya langsung dengan Bu Febri nih. Ini ya, ini Katimkernya ya digitalisasi langsung ke ahlinya. Silakan Mbak Febri bisa dibantu. Iya, izin Bu Iin, tadi masalahnya di emosi tidak bisa ya? MOC itu ada tulisan klik klik pembatalan gitu Mbak. Karena kan kemarin post testnya tuh nggak lulus. Jadi misalnya mau ngulang lagi supaya dapat SKP di pembelajaran itu, apakah harus saya klik pembatalan atau gimana seperti itu? Ya, diklik saja pembatalannya, kemudian mau tidak mau harus mengikuti ulang karena post test kan tidak lulus gitu. Kalau e-learning bisa diulang. Oh baik Mbak, terima kasih. Ya. Ya, berarti bisa ya Bu. Nanti dicoba ya Bu In ya. Nah, Iya. Iya. Ya, terima Iya. kasih Pak. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu sebenarnya bukan nilainya lulus nggak lulusnya itu. Salah satu poin pentingnya adalah bagaimana meningkatkan skill dan knowledge-nya. Saya pikir itu ya Pak Lutfi ya. Iya, Pak. Artinya kalau semakin diulang-ulang, Bapak Ibu sekalian bisa semakin mengerti. Ini barangkali juga nanti berkaitan dengan kasuistik yang dihadapi di realita praktek. Harapannya itu seperti itu. Jadi untuk meningkatkan knowledge dan skill-nya. Jadi tidak lulus nggak ada masalah loh ya. Diulang 5 kali, 10 kali masih bisa ya Pak Lutfi ya? Pak Lutfi? Ya, bisa. Bisa, baik. Oke, kemudian saya masuk ke penanya berikutnya. Wah, luar biasa ini ya, yang resen banyak sekali. Ada Pak Dede Misbah yang sudah resen. Boleh open kamera dan open mic untuk menanyakan apa? Dipersilahkan. Halo dengan Pak Dede Misbah. Kita panggil sekali lagi. Kalau belum siap, kita alihkan ke yang lainnya. Pak Dede Misbah. Halo. Ya, halo Baik. Pak. Oh, oke. Iya. Boleh open kamera juga, memungkinkan? Iya, silahkan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin Pak wabarakatuh. Rofiq, Pak Lufi. Saya mau bertanya Pak,
tadi sebenarnya udah disampaikan sama Pak Dery ya yang dari Sukabumi, Pak, terkait di bagian pelataran sehat itu kan ketika ditautkan harus ada SIP. Pengalaman saya dulu Pak untuk ini ya teman-teman di industri Pak, apoteker yang di industri, untuk yang level supervisor itu kebanyakan itu nggak buat SIP Pak gitu. Jadi untuk yang buat SIP itu hanya level manager gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ada kebijakan gitu Pak ya untuk apoteker-apoteker yang di industri ini yang tidak punya SIP gitu Pak. Itu aja sih Pak sebenarnya pertanyaannya Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Rofik. Saya coba Silakan. jawab langsung Baik. ya. Baik, jadi ini teman-teman yang tidak punya SIP yang di industri ya, karena ternyata hanya istilah supervisornya atau manajernya yang punya SIP. Ini akan kami confirm kembali ya Pak untuk kebijakan, karena saat ini kita memang belum, batasannya adalah SIP itu memang harus dimiliki sebagai bukti melakukan praktek. Namun masukan Pak Dede tadi ya, bagaimana dengan teman-teman yang di pelaksana ya di industri, apakah ini bisa dihitung menjadi pelayanan ataupun menjadi bagian dari SIP-nya gitu ya. Saya nggak tahu juga ini ada aturan kok kenapa harus cuma eh, ininya ya, bosnya ataupun supervisornya ya. Nah, tapi di sini ada saya dengan Pak Indra. Pak Indra ini tim P2KB kami, Pak Timker. Bisa kasih pandangan Pak Indra ya soal ini, kasus yang ternyata nggak semuanya di industri juga mendapatkan SIP. Bisa nggak Mas? Atau kita akan tanyakan ke konsil dulu lagi. Ya, karena memang sebenarnya konsil yang mengatur nanti kapan orang butuh SIP, kapan enggak, seperti itu. Kalau ini kan Bapak apoteker ya, namun kerjanya di industri gitu kan ya. Ternyata yang punya SIP cuma hanya bos-bosnya gitu ya. Bisa di-allow Bapak Pak Panitia, ini Mas Indra mungkin ngasih Iya. pandangan. Mas Indra Putra. Oke. Pak Indra tidak bisa unmute Iya. sebentar ya. Rekan panitia bisa dibantu Pak Indra Putra untuk di unmute. Oke, sudah unmute Baik, Pak? Pak Rofik, Pak Dir. Ya, terima kasih. Yuk, lanjut. Ya, Pak. Baik. Terkait dengan kebutuhan SKP, memang kebijakan sementara dari Konsil, izin menyampaikan Pak Dir, Pak Rofik, dan Bapak Ibu semua, kebijakan sementara yang kami pegang adalah dari Konsil, yaitu terkait dengan kebutuhan SKP sementara menempel pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang melakukan praktek profesi yang langsung memberikan pelayanan langsung ke pasien gitu ya, atau kontak langsung dengan manusia, dalam tanda kutip bahwa memang disebutkan contohnya di profesi Kesmas misalnya, untuk bisa bekerjanya mereka tidak membutuhkan SIP, sehingga sementara konsil menetapkan untuk itu tidak membutuhkan SKP ya, karena SKP harus ada periode SIP pada masa berlaku pada saat dia bekerjanya, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Lupi bahwa ada komponen pelayanan ya Pak ya, yang nilainya cukup besar, 30 atau sampai dengan 40%, atau bahkan sampai 50% yang harus dipenuhi. Jadi tidak berpraktik, maka tentu komponen ranah ini tidak bisa dipenuhi, sehingga harus dalam posisi yang bersangkutan berpraktik, dan itu dikumpulkan untuk berikutnya 5 tahun ke depan untuk bisa lanjut lagi berpraktik. Kita terkait dengan teman-teman farmasi yang memang berpraktiknya di industri, tadi saya juga sudah lapor ke Pak Dir, sampai saat ini kami belum dapat informasi lagi terkait regulasi perizinannya, karena regulasi perizinan tadi sudah sampaikan Pak Lutfi juga sedang didevelop oleh teman-teman di konsil, karena konsil nanti akan memegang juga mengatur juga terkait perizinan, sehingga untuk sementara ini
teman-teman yang memang di industri belum diwajibkan untuk memilih SIP sebenarnya ya Pak Lupi ya. Dan Iya. itu memang belum membutuhkan SKP platform untuk menghimpun datanya. Tetapi apakah tidak boleh mengikuti pembelajaran? Sebenarnya kalau di pelataran sehat, mungkin Mbak Febri bisa konfirmasi juga, kalau di pelataran sehat siapapun bisa sebenarnya. Tidak perlu SIP ya Mbak Febri ya, Pak Dir. Jadi kalau ingin belajar tentu masih bisa dilakukan di pelataran sehat dan tetap dapat SKP. Tetapi kalau yang ingin merautkan data di SKP platform itu kebutuhannya untuk perpanjangan SIP karena ada 3 ranah yang harus dipenuhi. Demikian Pak Dir. Terima kasih. Ya, makasih Mas Indra penjelasannya. Semoga lebih jelas, tapi nanti kami tanyakan ke Konsil KTKI ya terkait hal ini ya. Pastinya sudah pernah di-raise, tapi dari sisi kami memang hanya menangani SKP platform tadi ya, memang kebutuhannya SIP adalah untuk dalam hal pelayanan dan tadi pembelajaran dan sebagainya. Jadi harus punya SIP-nya dulu seperti itu. Ya. Ya, baik. Mungkin juga ini pertanyaannya cukup menarik ya teman-teman apoteker di industri, karena apoteker ini memiliki satu keunikan tersendiri. Di ranah prakteknya itu tidak murni seperti tenaga kesehatan lain ya. Mungkin ada yang juga ada di distribusi, juga ada di herbal, terus kemudian juga selain di klinik ya, di rumah sakit, apotek, komunitas seperti itu. Nah, Pak Lupi mungkin ini karena kan tadi disebutkan bahwa kalau manajernya itu wajib memiliki SIP ya, seharusnya sebagai insan profesional, karena kan apoteker masuk profesi ya, profesional. Nah, usul saja ini masukan. Artinya semua apoteker yang terlibat dalam ekskalasi industri berkaitan dengan obat, ya harusnya mereka mendapatkan SIP juga. Cuman tentunya ini memiliki kekhususan, yaitu prakteknya mereka dalam rangka untuk menciptakan atau memproduksi ataupun berkaitan dengan ranah industri. Ya mungkin perbedaannya di sana. Nah, begitu juga mungkin nanti dengan distribusi ya. Dengan distribusi juga demikian, karena mereka juga harus menjaga kualitas obat sebelum sampai di tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Nah, kalau mereka tidak dianggap berpraktek, wah ini kasihan sekali. Mereka padahal sudah ini juga menjaga kualitas distribusinya, kualitas apa namanya untuk penyimpanannya, inventorinya, begitu. Usulannya saja mungkin bisa kedepannya menjadi lebih baik sehingga semua yang terintegrasi sebagai profesi apoteker merupakan insan yang praktik, begitu Pak. Ya, ya Pak Rofik, saya setuju. Saya juga nggak bisa banyak berkomentar ya, karena memang mestinya dari konsil yang menangani ini ya, apakah mana yang membutuhkan SIP, mana kan membutuhkan atau yang tidak membutuhkan SIP. Namun sih tadi seperti disampaikan Pak Rofik, memang sebenarnya kalau logikanya sih memang iya ya, ya mau dari dia bos atau bawahnya juga kan melakukan Oh iya. kegiatan profesional itu. Memang sedikit berbeda kalau apoteker yang ada di industri seperti itu. Tapi baik Pak, nanti coba akan kami diskusikan atau kami sampaikan ke teman-teman konsil di konsul kefarmasian untuk bisa dipertimbangkan ya. Pada intinya kalau kami di tempat kami di Ditmutu yang menangani SKP platform, kami sepanjang dia punya ICP ya dia bisa mengumpulkan SKP. Pak Rofik, saya mohon maaf nih Pak, saya baru dipanggil Ibu Dirjen untuk bisa gabung ke meetingnya. Saya nggak tahu apakah masih banyak yang bertanya. Oke, kita batasi satu pertanyaan, apakah Iya boleh memungkinkan? Pak, mungkin Oke, bisa. sampai Mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, 9 saya ya. pengen diskusi. Ya Baik. silakan Pak. Oke, giliran berikutnya yang tadi resen, kebetulan saya nyatet urutannya. Ibu Nenden, cepat saja pertanyaannya satu, tidak boleh 1A, 1B ya. Satu saja. Direspon dalam waktu 3 menit oleh Pak Lupi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya apoteker yang ditempatkan di sterilisasi sentral. Jadi saya sudah mencoba akses ke pelataran sehat, Pak. Tapi saya lihat di situ aksesnya itu sterilisasi sentral itu kemarin diadakan oleh Rumah Sakit Santosa Bandung. Dan itu berbayar 4,5 juta. Saat ini saya sudah melakukan
pelatihan-pelatihan ke rumah sakit tipe A, ke rumah sakit Sarjito, sebentar lagi ke Karyadi, ke Sutomo saya sudah pernah. Tapi semua berbayar Pak, itu di atas 5 juta. Saya cuman usul mudah-mudahan bisa dibukakan akses misalkan di BBPK atau dimanapun yang memang itu kalau bisa sih tidak berbayar ya Pak ya, dan itu SKP-nya juga nggak besar-besar amat gitu. Kalau mau ikut materi lain tentang apoteker mungkin banyak, tapi karena saya membidangi sterilisasi sentral, otomatis saya ingin lebih menggeluti tahu proses sterilisasi sentral Pak. Karena kerjaan saya tiap hari mulai menyiapkan operasi, bisa 30 operasi, saya menyiapkan semua instrumen dari mulai awal sampai detik-detik pengujian akhir steril gitu Pak. Dan SIP saya masih ada Pak. Tapi untuk Oke, selanjutnya bagaimana? Bu Nenden cukup Kalau ya, mau karena waktunya tes, terbatas saya ya. harus punya Ya, SIP Pak, karena saya di rumah sakit gitu Pak. ya baik. Oke. Terima kasih Bu Nenden. Silakan Pak Lupi, jadi Ya, beliau di sterilisasi iya. sentral. Ya, Ibu, berbayar semua nih. ya, yang pertama yang untuk berbayar ya, itu ternyata kan memang berarti kan memang kalau lembaga yang terakreditasi bisa membuat kegiatan-kegiatan ataupun pertemuan yang berbayar dan gratis. Tapi tadi ternyata topik-topik itu mungkin tidak terlalu banyak diminati sehingga mereka diminati oleh yang berbayar, yang tidak berbayar ya Bu. Tapi Bu Nenden Bu Nenden baik, nanti kita ya bisa sampaikan ke yang sifatnya pemerintah ya, lembaga akreditasi pemerintah untuk bisa membuat kegiatan yang gratis. Namun saya sedikit bertanya nih, Ibu tadi Ibu apoteker, tapi Ibu punya SIP-nya, tapi Ibu tidak melakukan kegiatan kefarmasian atau gimana? Tapi Ibu di sterilisasi sentral ya tadi bilangnya. Iya, Masih di mute Bu masih Nenden, di mute silakan. tolong. Masih di mute mungkin Bu. Maksud Oh saya ya, begini Pak. ya. Mm-mm. Memang kalau ke pasien tidak ya Pak ya. Tapi kalau saya merasakan karena rumah sakit kami juga kan melayani BPJS. Mm-mm. Setiap kali di akreditasi itu saya diperiksa dari BPJS bahwa apoteker yang disterilisasi sentral itu harus memiliki SIP. Karena kan saya pekerjaannya memang menyiapkan alat-alat untuk operasi sehari kurang lebih 30 operasi. Saya yang mulai sampai pengujian sterilisasinya baru bisa dipakai ke pasien, Pak. Ketemu pasiennya tidak langsung, tapi ketemu alatnya saya melakukan Pak pekerjaan kefarmasiannya. Oke. Jadi saya dituntut Ya. harus punya SIP ya Pak. Ya, tapi Ibu punya ya dan masih aktif kan Punya, sekarang. punya ya. Pak, punya. Udah, yang penting Ibu udah punya SIP, udah Ibu bisa lakukan pengumpulan SKP. Ya, cuma walaupun Ibu agak berbeda ya, ini prakteknya tidak di kefarmasian tapi di tempat yang lain di Nah sertifikasi. itu Pak, mohon dibukakan ya Pak di Bapelkes atau mana. Saya Ya, pikir ya. rumah sakit tipe A hampir semuanya sudah sama apoteker Pak sterilisasi sentral. Iya. Baik Bu, itu menjadi masukan buat kami di tim pelatihan nanti agar ada pelatihan khusus yang ke sterilisasi yang mungkin bisa gratis ya, tidak selalu berbayar. Tadi cukup banyak. Dan biasanya kalau Ibu berbayar, Ibu dibayarin dari rumah sakit tidak? Dibayarin ya? Oke. Ya, kita akan memperluas. Jadi Bapak Ibu sekalian nih, jadi kami udah mendapat pesan Bapak Ibu sekalian dan juga pesan dari Pak Menteri juga ke kami. Kita akan menghimbau ke masing-masing institusi terakreditasi yang ada 138 saat ini untuk bisa berkontribusi membuat pelatihan-pelatihan yang sifatnya gratis dan diperbanyak, termasuk untuk yang swasta ya. Karena tadi juga barusan kami masih kegiatan dengan Ibu Dirjen untuk diharapkan bisa kayak bagian dari istilahnya dari CSR mereka yang swasta nih ya, khususnya untuk membuat pelatihan-pelatihan gratis. Pesan Bapak Ibu sekalian kami tangkap untuk kami tindak lanjuti. Demikian Baik. Bapak Ibu, Pak Raufik. Iya. Ya, kami karena terbatas waktu nih, karena diminta kayaknya ada rapat yang harus dihadiri. Mohon izin saya tutup ya Pak Lupi ya. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, jadi saya boleh simpulkan yang pertama bahwa ternyata asuhan keapotekeran itu ya, pelayanan keapotekeran itu bukan hanya ke pasien saja, ternyata karena apoteker itu di bidang obat, keahliannya, ternyata sejak obat itu dibuat, terus kemudian didistribusikan, terus kemudian aneka macam juga
bukan hanya kimia, yang herbal juga menjadi ranah kita sebagai apoteker, dan semoga transformasi kesehatan ke depannya nanti juga bisa difasilitasi terutama melalui Pak Lupi di Ditmutu Nakes, bahwa apoteker memiliki keunikan tersendiri karena praktek yang di industri ada, praktek yang di distribusi ada, sehingga nanti menjadi bahan diskusi di Kemenkes juga, rekan-rekan ini untuk mendapatkan lahan prakteknya sesuai dengan bidang yang menjadi praktek kesehariannya. Yang kedua, rekan-rekan, ke depan untuk SKP sudah difasilitasi pemerintah, clear dan sangat clean. Setelah 1 Maret, maka seluruh SKP itu harus SKP Kemenkes. Semua SKP yang non Kemenkes setelah 1 Maret tidak diberlakukan kembali, dan itu bisa diakses semuanya di Pelataran Sehat. Poin ketiga adalah rekan-rekan yang mungkin kemarin terlewat untuk melaporkan SKP-nya sebelum tanggal 1 Maret ke belakang 5 tahun ya, 5 tahun ke belakang sebelum 1 Maret 2024 ini, ditunggu saja, nanti akan ada fasilitas lanjutan oleh negara melalui Kemenkes. Jadi fasilitasnya itu oleh negara, teman-teman bisa mudah dengan self-declare dengan cara mengakses itu untuk memberikan laporan SKP yang belum sempat dilaporkan. Saya pikir 4 poin ini yang menjadi inti sharing session kita di malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Lupi beserta jajaran yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Kami mendoakan semoga Pak Lupi bisa ikut mentransformasi kesehatan di seluruh Indonesia menjadi sangat-sangat lebih baik. Kita bermimpi Indonesia juga tidak kalah dengan negara-negara yang lainnya. Dan juga ikut membersamai teman-teman apoteker agar transformasi praktek apoteker menjadi benar-benar lebih terwujud di masyarakat. Saya Rofik Adi Prabowo, mohon maaf apabila tidak semuanya bisa terwadahi pertanyaannya. Kita akan sambung lagi di next sharing session. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rofi.